Jadi kemarin itu tanggal 2 November itu kemarin Honda melaunching satu mobil baru lagi, SUV compact atau small SUV. Ya sesuai prediksi dulu tuh gue masih inget banget, gue ketemu mobil konsep dari Honda itu namanya SUV RS. Itu gue ketemu waktu itu di EMS, terus di di Gias juga kemarin ketemu. Tapi kalau di Gias tuh udah di stikerin ya, jadi udah di stikerin tapi belum dikasih tahu sama kitanya gitu kan, belum dipublish. Terus ketemu lagi di Pascal. Kalau di Pascal masih berbentuk konsep waktu itu kan, roadshow juga tuh mobilnya, jadi digelapin kayak gitu si kacanya, jadi kita nggak bisa ngeliat interiornya. Dan kemarin Honda meluncing mobil itu, SUV konsep RS, apa sih? Konsep SUV RS konsep ya. Yang dinamain itu WRV ya, atau WRV ya di kita. Sebenarnya WRV itu bukan nama baru sih, karena di luar ada yang pakai nama WRV ya. Seperti adalah pokoknya, teman-teman cari sendiri WRV kalau di luar mobil apa ya. Ya, kalau gua lihat kemarin pas gua nonton world premiere-nya kemarin gua nonton di YouTube, jadi gua nggak ke sana karena agak bentrok waktunya. Kemarin gua nonton di YouTube di live streamingnya. Pas gua lihat itu pas pas mobilnya keluar gitu kan, kata MC-nya please welcome Honda WRV katanya kan. Pas keluar mobilnya, ini dia mobilnya keluar juga, nongol juga. Dan impresi pertama gua pas begitu, first impression gua ngelihat mobil itu tuh kayak mobil HRV dipadukan dengan BRV, tapi dimensinya dikecilin. Ya, kayak perpaduan antara HRV, BRV dan dikecilin si dimensinya gitu kan. Pas pertama kali gue ngeliat, wah ini bener ya. Jadi kayak grillnya tuh ada HRV-nya. Terus kalau lampu itu lampu belakang gitu. Memang sih formatnya mungkin berbeda sama BRV, tapi sekilas mirip BRV. Bagian belakangnya itu pas bagian stop lamp yang gitu-gitu. Depannya juga. Tapi jujur gue suka sama mobilnya ya, gue suka pas ngeliat gitu, wah bagus juga ya ternyata. Terus dia, kenapa gue bilang mirip sama HRV, karena di bagian samping, kalau misalkan kita lihat bagian samping itu door handle yang pintu belakang itu dia diumpetin ya kayak HRV. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat sekilas, kalau orang yang nggak tahu mungkin lihatnya kayak mobil 2 pintu ya, kayak coupe gitu. Padahal ada sih si door handle-nya, cuma diumpetin aja di atas. Ya, prediksi gua kalau untuk itu desain, kemarin tuh gue sempet bahas, mungkin desainnya akan lebih sederhana dibanding mobil konsepnya. Itu udah pasti, udah jelas ya lampunya. Tapi gue senang lampunya depan itu LED semua, terus di bagian belakang juga cantik ya, ada LED-nya juga ya, LED-nya itu LED bar ya. Terus ground clearance-nya yang gue seneng ya. Mobil ini gue jamin bakal cocok kalau tinggal di Indonesia, karena dia memiliki ground clearance itu 220 mm. Wow, itu cukup tinggi ya. Itu cukup tinggi. Oh ya, dan gue juga lupa bilang, mobil ini adalah mungkin pesaing berat dari Toyota Race dan Daihatsu Rocky ya di Indonesia nih. Seru nih perang antara Race dan si WRV ini sangat seru sekali. Cuman beda mesin aja, cuman kelasnya sama ya, di small SUV atau SUV compact kayak gitu. Siapa yang laku di pasar, kita lihat nanti ya perkembangannya kayak gimana. Oke, lanjut lagi, tadi gue bahas ground clearance ya. Ground clearance dia 220 itu tinggi banget. Dan kalau setinggi itu, apakah mobilnya akan limbung? Pertanyaan gue cuman itu ya, apakah mobilnya nanti akan limbung atau enggak gitu kan itu tinggi banget gitu kan. Biasanya mobil kalau udah tinggi di atas 200 mm itu
indikasi limbungnya memang lebih tinggi ya dibanding di bawah 200 mm ya. Ini bahkan lebih ya, 220 mm. Memang cocok kalau untuk di Indonesia, karena di Indonesia itu notabene banyak jalan rusak, terus polisi tidurnya kadang-kadang nggak kira-kira, gede-gede, jadi cocok banget lah kalau tinggal di Indonesia mobil ini ya. Terus mesinnya gue dulu prediksi sempat gini, gue prediksi tuh mobil ini akan menggendong salah satu mesin 1000 cc turbo, mungkin dulu tuh gue bilang gitu, atau 1200 cc, atau paling maksimal di angka 1500 cc. Dan benar, mobil ini menggendong mesin saudaranya. Jadi mesin HRV yang tipe E tapi ya, bukan yang turbo, yang biasa. Terus BRV, Honda City Hatchback, dan Honda City Sedan. Jadi mesin ini mesin 1500 cc yang power maksimalnya di angka 121 PS dan torsi maksimalnya di 145 Nm. Ya. Ini mesin yang sama dengan saudara-saudaranya. Tapi gue senang sama mesin ini karena performanya dia paling tinggi ya di kelasnya. Mungkin ya sekarang jadi karena gede banget nih, 121 PS gitu. Jadi itu gede, dan torsinya juga 145 Nm. Itu di kelasnya dia paling tinggi ya, paling gede ya. Terus dan tenaga sebesar itu disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi CVT. Ya, Honda itu selalu menggunakan CVT, tapi CVT itu menyenangkan sih sebenarnya ya kalau kita pakai transmisi CVT, karena pertama dia itu karakternya halus, perpindahan giginya nggak kasar ya, jadi halus gitu. Terus performanya juga cukup lah kalau menurut gua. Dan yang paling gua senang lagi dari CVT itu dia bisa menghemat bahan bakar, karena putaran mesinnya akan ditahan di RPM rendah ya. Kalau CVT itu karakternya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita butuh akselerasi, dia langsung naik, si putaran mesinnya langsung tinggi. Ya, yang terakhir mungkin nggak terakhir banget sih. Yang selanjutnya mungkin feature ya. Feature andalan dari Honda juga tetap dipasang ya untuk varian yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi itu Honda WRV with Honda Sensing ya. Honda Sensingnya ditanam juga, dan ada lane watch-nya juga untuk melihat blind spot di sebelah kiri. Dan di sensing itu macam-macam ya, ada adaptive cruise control, ada lagi lane keeping dan sebagainya lah. Pokoknya itu fitur safety andalan dari Honda. Dan ada lane watch yang tadi gue bilang, itu dipasang semua di WRV ya. Dan terakhir mungkin soal harga ya. Harga tuh gue kemarin lihat ya harganya. Harganya itu untuk tipe E CVT dia mulai di angka 271.900.000. Itu polosan aja ya. Jadi kayak velgnya dia enggak apa namanya, warnanya single tone, dan velgnya juga beda. Kalau yang E sama yang RS itu beda ya. Jadi yang RS itu dia menggunakan ring 17 inci, tapi kalau misalkan yang E itu dia ring 16 inci. Jadi mirip kayak BRV ya si velgnya. Dia di harga 271.900.000. Dan untuk yang RS CVT tapi non sensing ya, jadi nggak pakai sensing tuh di angka 289.900.000. Dan yang terakhir yang paling tinggi RS CVT with Honda Sensing itu di angka 309.900.000. Jadi hampir 310 juta kurang 100.000. Ya, dan kalau misalkan teman-teman pengen varian yang two tone, jadi ya dual tone gitu, si mobilnya di atapnya warna hitam misalkan gitu, terus bodinya warna merah gitu, itu harus nambah lagi kemarin tuh kalau nggak salah dengar 2 juta setengah gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2 juta setengah. Pokoknya nambah lagi lah si untuk varian yang two tone ya. Oke, itu jadi first impression gue tentang mobil ini, karena mungkin akan mirip-mirip ya kalau misalkan. Oh iya, terakhir juga dashboard ya.
Dashboardnya tuh di dalam tuh mirip loh sama BRV. So BRV emang DNA-nya dari situ juga ya. Ya jadi kalau kemungkinan dari gue sih rasa berkendaranya akan tidak jauh berbeda sama sama BRV, sama City hatchback atau City sedan, karena mesin yang dia pakai itu sama dengan mesin-mesin mobil tersebut ya. Mungkin yang ngebedain itu paling di suspensi atau kakinya seperti apa ya. Itu gua harus cobain langsung nanti kalau misalkan udah datang di Bandung mobilnya, gua bakal langsung test drive seperti apa impresi berkendara pakai WRV ya. Ya, jadi ini adalah cambuk ya untuk Toyota dan Daihatsu dan kawan-kawan ya. Tiba-tiba muncul mobil baru dari Honda, bukan tiba-tiba sih, sebenarnya udah setahun yang lalu sih mobil konsepnya. Dan ini juga akan meramaikan di kelas small SUV atau SUV compact di Indonesia. Semakin beragam karena banyak banget ya, kayak Race aja udah ada 2 ya, ada yang turbo, ada yang non turbo, terus ada Sonet, ada ya, masih banyak lagi lah, dan sekarang ada lagi dari Honda. Seru banget perangnya di kelas ini, semakin memanas dengan kehadirannya Honda WRV. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini ya, ngobrol-ngobrol kita tentang mobil barunya Honda, itu adalah WRV. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.